Orang Indo berminat menonton filem animasi buatan Malaysia kena perli, tak berminat kena perli juga. Indonesia sudah sebarkan video full dekat TikTok dengan media sosial lain, YouTube termasuk. Kalau jumpa blak lah sebab boleh buat rugi, rakam dan rekod cetak rompak ni. Film animasi asal negara tetangga Ejen Ali 2 telah tayang perdana di Indonesia pada tanggal 27 Juni 2025. Sejak ditayang pada tanggal tersebut hingga saat ini, di Indonesia telah ditonton mencapai 174.000 lebih. Artinya di sini membuktikan bahwa orang Indonesia tidak memilah dan memilih, atau sebagaimana yang sering dituduh, bahwa orang Indonesia tidak mendukung film asal Malaysia. Hal ini dapat dikatakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar. Dan sebagaimana yang sering kami katakan bahwa semua itu tergantung kualitas dan selera pasar. Namun yang membuat aneh, masih ada juga warganet sebelah yang tak respek, walaupun sudah ratusan ribu orang Indonesia yang nonton. Nada-nada selentingan pun diumbar ke media sosial. Dan herannya warganet sebelah malah ada yang menuduh orang-orang Indonesia melakukan tindakan ilegal menyebar film tersebut di jagat maya. Sedangkan jika ditelusuri, film tersebut sudah tersebar jauh sebelum tayang di Indonesia, dan malah masih tayang di bioskop-bioskop Malaysia. Semalam aku search kat YouTube bersepah ada, puas report tapi sejam lepas tu aku cek dekat channel yang sama, masih ada lagi, siap bertambah view jadi ratusan ribu. Aku cuba cek sumber dari mana, filem sub Indo Duke Malaysia, jadi memang kerja orang sana, dan filem kat sana, bukan dari negara sendiri. Dia orang memang suka sabotak filem Malaysia. Tu belum lagi kat tele. YouTube pun dia orang upload, memang busuk hati dia orang. Sebab dia orang miskin. Tak mampu nak tengok wayang, tapi perangai bukan main berlagak dengan kita. Puak Konoha punya angkara dasar negara miskin. Macam kena sabotak, semenjak movie Ejen Ali Movie 2 masuk ke negara jiran. Puak-puak Indonesia ni kalau depa yang buat bukannya nak mengaku pun. Konoha lah tu, takut Ejen Ali dapat lagi banyak dari jumbur. Kejadian ni dirakam di Malaysia, sebab Ejen Ali Movie 2 baru masuk Indonesia kemarin, video yang liak ni dah 3-4 hari lepas. Elok tak payah masuk Konoha filem-filem kita ni. Cukuplah Upin Ipin. Jenis bangsa tak boleh tengok orang maju. Konoha punya kelakuan ni. Kompom warga negara Indonesia ni. Bangsa Konoha banyak upload tu. Indonesia sudah sebarkan video full dekat TikTok dengan media sosial lain, YouTube termasuk. Kalau jumpa blak lah sebab boleh buat rugi, rakam dan rekod cetak rompak ni. Orang Indonesia memang suka tengok cerita kartun, ini fakta. Orang Indo berminat menonton filem animasi buatan Malaysia kena perli, tak berminat kena perli juga. Baru 0,0167% dari penduduk sana. Pastu jangan klaimlah pula movie ni dia orang yang punya, mampuslah semua hak dia. Kalau kartun kita kat sana laku, kalau drama atau filem kita memang dorang anti dengan Malaysia. Itu belum campur di-upload di YouTube secara haram sebab depa tu jahanam lagi upload. Konoha memang suka tengok filem-filem animasi terpaling sampah macam ni. Jaga-jaga nanti dia klaim asal sana, macam dia klaim Upin Ipin. Ya, bisa dilihat tabiat dari warganet sebelah yang katanya ber-IQ tinggi. Tanpa melakukan penelusuran lebih mendalam untuk menemukan bukti, tapi sudah mengatakan yang membajak adalah orang dari Indonesia. Padahal film ini awal mulanya diluncurkan di Malaysia, dan orang Indonesia pun belum memiliki akses. Sementara orang awam pun, jika melakukan penelusuran bisa diketahui tindakan ilegal ini, sudah ada ketika masih tayang di bioskop Malaysia. Tetapi mereka seakan tidak memantau hal tersebut. Lalu ketika film ini masuk ke Indonesia, mulai ramai-ramai menuduh orang Indonesia. Padahal tuduhan itu belum ada bukti. Tetapi kalau memang ada oknum dari orang Indonesia yang melakukan tindakan ilegal ini, silahkan diproses sesuai hukum. Bukan menuduh tanpa bukti yang berujung fitnah. Dan yang menggelikan konten-konten reaksi,
review atau ulasan di media sosial, itu pun mereka sorot sebagai tindakan sabotase. Lalu yang lebih menggelikan lagi, mereka seakan-akan membutuhkan dukungan dari orang Indonesia. Sehingga dulu anggota dewannya pernah mengeluh dan meluapkan unek-uneknya karena film dari negaranya tak laku di Indonesia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak adil lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Nah, kemudian ada warganetnya juga yang menilai film Jumbo, yang katanya kurang bagus di matanya lalu ditanggapi oleh warganet Indonesia. Slow mat. Slow gila. Aku memang rasa macam kalau aku dalam keadaan penat ke apa tadi kan, boleh tertidur juga sebenarnya. Sebab dalam 1 jam setengah yang pertama pun aku menantikan benda yang macam boleh buat aku gelak, benda yang boleh buat aku teriak, benda yang boleh buat aku happy. So tak ada. Dia kurang. Mendatar. Apa ni, animasi Asia Tenggara, ya, kamu level-level bocah aja. Jadi itulah, bukan tak bagus, cuma kita punya lagi bagus. Sak. Mas, hati-hati. Gue bilang sama Mas ini hati-hati. Hati-hati, lu pakai topi Keluang Men, iya kan? Ini lo ini logo Keluang Men kan? Nanti Keluang Men mau masuk sini gimana? Jangan pakai boykot kayak gini, karena yang rugi justru kalian sendiri tuh. Kalau masyarakat Indonesia aja bergerak, ini bahaya soalnya. Akhirnya mengakibatkan MNC dan sebagainya menutup akses untuk Upin-Ipin yang tayang setiap sore, itu lebih bahaya lagi gitu. Pasar terbesar dari animasi Malaysia menurut pandangan gue adalah di Indonesia. Ini hati-hati, sebenarnya ancaman juga sebenarnya sama kreativitas juga PH-PH di Malaysia, karena memang sekarang di Indonesia itu pilihannya udah banyak. Akhirnya merusak nanti lini bisnis kayak gitu kalem, karena memang basicnya kita tuh gede gitu ya. Ada animasi baru kok sekarang terlaris se-Asia Tenggara, Agent Ali aja kalah. Oke, dari penilaian tersebut, apakah orang Indonesia harus baper? Jawabannya tidak. Karena penilaian miring pun bersifat subjektif, sebab yang tidak bagus menurut seseorang belum tentu tidak bagus menurut orang lain. Dan kalau penilaian itu bersifat realistis, tentu bisa menjadi pelecut untuk memperbaiki kekurangan dari karya-karya sinematografi. Dan tidak harus baper ataupun menilai bahwa orang lain tidak mendukung filmnya. Dari sisi perfilman, faktor kualitas sinematografi, marketing dan selera penonton tidak bisa dipaksakan. Karena yang bagus menurut orang Malaysia, belum tentu bagus menurut orang Indonesia. Akan tetapi target pasar mereka seakan-akan adalah Indonesia, dan juga terkesan membutuhkan pengesahan dari Indonesia. Jika orang Indonesia tak menonton filmnya, maka dibilang orang Indonesia tidak mendukung. Tetapi yang anehnya setelah ditonton orang Indonesia, warganetnya malah kembali menyinyir, dan bahkan menilai orang Indonesia dengan kata-kata yang kurang etis. Ini yang dapat dikatakan narsistik syndrome, maka penilaian dari salah satu lembaga kesehatan internasional memang tak salah, jika mereka berada di urutan ketiga dengan pengidap gangguan mental terbanyak di ASEAN. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.